Dari kelompok 2, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Deswita Ruth, lalu di sini ada Ricky, ada Tine, dan saya Avel. Di sini ada Shira dan ada Ricky Dwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan video gagasan kreatif bertemakan radikalisme. Selamat menyaksikan. Apa itu radikalisme? Radikalisme saat ini dipandang sebagai ancaman besar bagi banyak negara. Ideologi ini seringkali dikaitkan dengan pandangan dan keinginan ekstrim untuk perubahan sosial yang instan. Menurut sebuah tulisan yang berjudul Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia yang dimuat dalam jurnal ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, istilah radikalisme berasal dari kata dasar radikal. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu radix, yang berarti akar. Faktor-faktor yang membuat seseorang memiliki paham radikalisme, yaitu faktor sosial. Ketika seseorang mudah percaya dengan orang lain, seseorang itu akan mengikuti perkataan orang tersebut yang memberikan paham-paham radikal. Faktor selanjutnya ialah faktor pemikiran. Seseorang yang memiliki pemikiran bahwa segala sesuatu harus diubah ke arah di mana kelompoknya itu inginkan atau sudah dijalani. Yang selanjutnya ada faktor psikologi, di mana ketika seseorang memiliki permasalahan dalam hidupnya seperti rasa benci, serta dendam atau iri, sehingga permasalahan tersebut memiliki potensi menjadi radikal. Faktor yang terakhir ialah faktor pendidikan. Paham radikalisme dapat disebarkan dimanapun dan kapanpun. Pada lingkungan pendidikan dapat terjadi. Aksi terorisme kembali bermunculan dan korban jiwa pun berjatuhan. Singkatnya, terorisme itu perbuatan super jahat karena hobinya menyerang dengan kekerasan, menebar teror, dan juga ancaman dengan tujuan bikin panik dan juga ketakutan. Boleh kenal namanya siapa? Aku Liga. Wah. Sorry sebentar. Aku mau ambil makan. Iya. Kenapa ya? Jadi dari tadi tuh aku ngelihat kamu ya. Kamu itu orangnya suka banget gitu kerja di komputer gini. Mirip banget lah sama keponakan Om. Iya. Jadi Om itu mau ngajak kamu ke sebuah komunitas yang isinya anak-anak muda kayak kamu lah. Gimana? Kamu mau join atau enggak? Enggak dulu ya Om, lagi ngerjain tugas soalnya nih, deadline-nya besok. Kesempatan kayak gini tuh nggak datang 2 kali. Kamu mau atau enggak? Soalnya Om itu lagi butuh banget nih anak muda kayak kamu. Dan mungkin bisa aja buat naikin penghasilan kamu. Ya kita nggak aneh-aneh, tenang aja. Emang ngapain aja Om? Kamu lihat nanti aja. Kalau kamu mau join, ayo ikut Om. Boleh deh Om. Jangan gitu ya teman-teman. Jangan termakan ayam orang lain. 13 Bom adalah film yang menceritakan mengenai sebuah kasus terorisme yang terjadi di Jakarta, tepatnya pada tahun 2015. Kisah ini adalah sebuah misi balas dendam akibat pemerintah atau orang-orang yang berkuasa melakukan tindakan korupsi tanpa memikirkan nasib rakyat, terutama rakyat yang miskin. Ini terorisme. Ada 13 bom yang sudah kami sebar di Santero Kota Jakarta. Kirimkan 100 Bitcoin melalui Nodax atau bom-bom tersebut akan kami ledakkan setiap 8 jam sekali. Malam ini akan menjadi mimpimu bagi kekuasaan. Sebelumnya udah dijelasin nih, alasan dan penyebab dari terjadinya tindakan radikalisme. Bahkan gak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mendapati adanya terjadinya tindakan terorisme sebagai hasil dari radikalisme, yang bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Alasan atau penyebab terjadinya itu bermacam-macam.
Bisa karena masalah politik, karena nggak puas sama keadaan sosial ekonomi, atau alasan religius buat ngebela suatu golongan tertentu. Dan hal ini tentu saja tidak bisa dibenarkan karena mengganggu kesejahteraan orang lain. Dan menurut para ahli, mereka yang melakukan aksi teror dan radikal ini, mereka ini hanyalah manusia biasa. Tetapi mereka selalu diajarin suatu ajaran, atau bahasa awamnya itu dicuci otak. Kalau menyerang atau membuat aksi teror itu diperbolehkan asalkan sesuai sama tujuan dari kelompok mereka. Nah, maka dari itu hal ini tuh harus dihentikan. Karena selain telah banyak merenggut korban jiwa, aksi terorisme ini juga dapat bikin rupiah melemah, bikin rakyat jadi takut buat kemana-mana atau beraktivitas, bahkan bikin rakyat nggak percaya lagi sama kinerja pemerintah yang akhirnya menimbulkan kacauan. Nah, untuk menghentikan tindakan radikalisme, kita tidak boleh takut, lengah, atau menjadi bagian dari mereka. Kita mesti melawan segala. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.